Gara-gara si Marlonya itu nyebut anak kabupaten. Jadi dia tersinggung, sakit hati mungkin atau gimana. Terus sekali lagi, apakah Marlo ngomongnya ngapak? Malang. Oke, terus Gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngapak sih. Gimana? Apakah itu hinaan? Enggak, itu pujian. Ya kan? Dia kayak lihat kakinya naik. Beneran tuh kaki? Kakinya naik, jadi dia selalu duduk kayak gini loh. Kayak gini tuh aman gak sih kok ngomong? Nah, Mambu. sampai dia ngucap. Marlo sampai ngucap. Pales banget kan, hancur gitu. 2 kali. Astagfirullahalazim. Sampai ini lagi, sampai apa? Ngucap gitu, sampai ngucap. Seru banget tuh. Kayak mereka niru-niruin doang. 4 kali. Penjabaran dari dia ternyata di Volix tuh kayak gini. Gue udah subscribe rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah Bugito. Gitu. Aduh, bisa gila. Bisa gitu sih. Keisha. Ingat gak sih Keisha? Ingat dong. Yang nyanyinya fales-fales itu. Yang live di Sarinah pun fales. Iya, aku nonton nih buat semua. reminder kita lihat dulu deh video dia pas fales dulu nih. Pas pertama kali ya? Belum yang ini. Maaf ya Kay, tapi maaf kalau kita flashback lagi nih. Iya, flashback lagi. Tapi lebih kayak ke kucing kawin guys. Mengungkit luka lama gitu ya. Yes girl, you did it. Ini dia. Sebenarnya ya, Iya, nada yang part tadi itu bisa falset sih. bisa pas, tapi Bisa dia nggak mau. falset. Dia nggak mau, dia masih nggak memakai mau. suara asli. Dia maunya pakai suara asli dan udah direkomen sama orang-orang, banyak orang buat diturunin aja setengah. Dia nggak mau karena dia maunya seperti itu. Dia mau nggak mau diiniin lah, nggak mau direndahkan gitu. Bukan direndahkan gimana ya, kayak dibilang nggak bisa mungkin. Nggak ngerti mau sih. gitu. Makanya waktu itu sempat ada masalah sama Ivan Gunawan juga, ya kan? Lagi kurang enak badan, kalau nyanyi ajak dia nyanyi di belakang, lu lipsi. Gila suaranya kan bagus banget. Gua tuh dulu inget inget zaman Jupe kan kalau nyanyi di belakang ada yang bantuin kan. Gua ngomong aja gitu, gua bilang kalau lu lagi nggak fit, ajak dia. Nah sepertinya aku nggak tahu ya apakah Keisha itu sakit hati sama aku atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi pas aku bangun tidur tuh komenan aku tuh udah banyak banget, Oma udah rame banget. Dan gue tuh kan, maksudnya gue tuh paling nggak suka kalau orang komen-komen yang gitu-gitu lah Oma gitu. Terus kayak gitu, ya udah aku DM Keisha gitu. Aku DM Keisha, aku say sorry ya kalau kata-kata aku nyakitin buat kamu gitu. Karena maksud aku gini ya panggung ini kan kita juga ada suka bercanda, suka apa gitu ya gitu. Tapi mungkin ya malam itu aku nggak tahu apa Keisha memang lagi baper atau lagi gimana, aku juga nggak tahu gitu. Dan aku tipe yang nggak suka. Keisha itu sebenarnya masih muda banget, dia kelahiran 2003. Berarti 20 tahun, baru menginjak 20 tahun, oke. Dan ini kayak udah Memberikan lahan dan ruang para netizen untuk berkata-kata yang nggak bagus sih. Menurut aku sih seperti itu. Jadi segera diklarifikasi. Ya, gitu. Iya, oke. Tapi yang Pop, menurutku sebenarnya maksud Igun tuh baik. Iya. Penyampaiannya. Karena dia Iya. ngerti, dia tuh gini, dia kan udah lama di dunia entertain. Jadi dia tuh udah ngerti lah penyanyi itu gimana sih, Iya. pendapat Bandung dan keadaan di lapangan seperti Iya. apa. Jadi masukan itu sebenarnya baik, tapi Iya. penyampaiannya dari orangnya emang belak-belakan kan. Iya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa pungkiri Igun tuh orangnya kayak gitu. Dan Keisha ini kan artis baru gitu ya, Pendatang quote on baru. quote. Jadi kayak
mungkin budaya di TV atau gimana dia belum bisa menyesuaikan diri, apalagi dia masih muda banget kan. Jadi kayak sulit untuk memposisikan diri dia gitu loh. Dan ini kan dia beda generasi dong. Iya, beda Ini kan generasi. kadar bercandanya tuh nggak cocok aja dengan anak Iya, muda. Jadi sebenarnya bisa jadi. gimana ya, serba salah sih. Keziannya mungkin terlalu Belum kaget aja kaget. dia kaget, tapi dunia entertain emang jahat. sejahat dan Sekejam itu. sekejam itu gitu loh. Dan itu kayak Hal yang biasa juga. hal yang nggak bisa dinormalisasi, tapi memang begitu adanya dan memang harus dikuatkan dalam si masing-masing individunya gitu, yang para bekerja di dunia industri ini. Tapi gitu. memang dari sisi Keisha juga harus tahu diri dalam tanda kutip. Iya. Kalau lagi nggak fit jangan dipaksakan, kayak gitu. Mana benar tadi diturunin itu tadi tuh dia better. tuh denial gitu loh, kayak nggak Denial. iya kayak enggak kok, kemarin lagi grogi misalnya karena pertama kali manggung atau Iya. kayak emang lagi nggak fit aja atau gimana gitu. Tapi kan pada faktanya terjadi beberapa kali gitu kan. Iya. Makanya sampai beberapa kali kan yang sempat diserang netizen juga udah Iya, turunin dan lain-lain, dia malah makin kekeh gitu loh. Kadang ego tuh harus di Iya, turunin egonya itu loh susah. maksudnya lebih baik turunin ada satu tapi perfectly executed, Iya. then kalau dipaksain tapi hancur cur gitu. Iya. Tapi memang di beberapa kesempatan memang berhasil. Iya. Ya, karena memang yang di lagunya itu ya dia nyanyi sendiri juga gitu. Memang pas rekamannya juga berhasil, cuma ya nggak selalu gitu kan. Berarti kan nada itu sebenarnya nggak terlalu pas sama dia gitu kan. Nah, dari situ aja tuh sebenarnya udah kelihatan kan attitude dia tuh kayak agak gimana, keras kepala, terus Batu agak lah ya. baper juga, terus Yang baper. kayak ya kekanak-kanakan banget lah gitu ya. Itu mungkin kanak-kanakan masih bisa banget. dimaklumi lah karena umurnya juga ya early 20s, Iya, jadi tapi enggak juga sih sebenarnya. 20 tahun tuh udah gede lah ibaratnya gitu. Kalau misalnya mau dimaklumi tuh antara Di bawah 17 20 ya? 17 tahun gitu, atau memang baru di dunia industri ini. Seharusnya kan dia kan juga udah setelah yang kejadian itu, setelah kejadian udah setahun kemudian yang kejadian yang iya. falas-falas itu gitu kan, udah setahun kemudian karya dia udah makin bagus, udah makin banyak orang yang kenal. Awalnya dia dibully, kemudian gara-gara ada kasus ini dia dibelain, katanya Iya, pada iya, iya. kasihan Pada kasihan, benar. karena dia dibully kayak gini dan lain sebagainya. Jadi terbentuk dua kubu lah, pendukungnya Keisha sama si hatersnya Keisha gitu. Betul. Nah, baru-baru ini ada lagi nih, jadi Volix itu bikin podcast sama si Keisha, dan ternyata sikapnya dia di situ jelek parah, ketahuan. Nih kita lihat aja bareng sama Marlo Ernesto apa sih? Maroni anaknya Andi kasih. Kick Andy kan? Iya, Kick Andy. Nih, saat itu Marlo juga sempat meminta durasi podcastnya bersama Keisha levelnya cukup 30 menit karena tanggapannya nggak pernah serius dan dibilang nggak punya etika, dibilang so asik banget. Nih, kita lihat kayak gimana. Pernah? Siapa yang bawain acara? Siapa yang bawain acara? Apaan sih? Tunggu dulu. Ini memang potongan doang sih. Kita yang soalnya video fullnya udah di remove dari YouTube. Ini Sama kan di YouTube Volixnya? sama Volixnya. Setelah ada ini rame, jadi langsung di remove. Terus yang lebih rame lagi sih gara-gara ini Keisha dibully sampai Instagramnya tuh hilang. Ah, beneran? Beneran. Ini beneran gak sih? Beneran. Instagramnya Per hari ini lah. per hari ini. Berarti orang nge-report ya kalau gitu. Bukan, dianya gara-gara dibully dia nggak kuat. Akhirnya Jadi, dia ya di Oh, I see, kayaknya man, sih, that's- kayak gitu. Nih kita lihat lengkap dulu kayak gimana sih sebenarnya. Kita bahas acara orang lain atau bahas apa sih di sini tuh? Nanya. Bahasa Ini agak kurang nyambung. Kita kan dipotong jadi nggak ngerti ya konteks pembicaranya apa ya. Oh, tapi ada di 10 menit pertama nih udah ada yang upload ya kan. 10 menit pertama podcast Marlo dan Keisha walaupun gak ada gambarnya. Apanya? Jadi Keisha sebenarnya Lab? awal-awal dari awal itu memang udah berselisih gitu loh, si Keisha dan si Marlonya. Gara-gara awalnya si Keisha-nya tuh kedengeran tersinggung gara-gara si Marlonya itu secara nggak langsung atau tidak langsung ya nyebut anak kabupaten.
Jadi dia tersinggung, sakit hati mungkin atau gimana? Tersinggung sih, lebih ke tersinggung. Nih coba kita dengerin aja ya. Merasa underestimate ya berarti dia. Budak rupiah, ada yang baru nih di Polik. Kita kedatangan tamu, idol lagi. Keisha Lebron kah? Ih, mentang-mentang gue dari pedalaman gitu ya. Apa hubungan? Ya apa hubungannya? Tepuk Tadi tangan udah dulu, bilang, tepuk tangan dulu. Gimana rasanya jadi orang kabupaten yang datang? Gue gak pernah. Ya kan? Tahu-tahu pas dimulai udah ngeselin, ya kan? Berarti yang mancing dia kan sebenarnya. Iya, padahal kan awalnya Keisha Lebron kan Iya. disambut dengan Disambut hangat gitu sebagai kan. idol nih, bukan sebagai anak kabupaten kan? Iya, makanya. Berarti emang kaunya aja sih. Nih, Pernah ngomong kayak gitu, masa iya sih? Gak apa-apa, emang kamu gede di mana sih? Aku belum baca-baca tentang kamu. Bohong banget. Aku lahir dan besar di Malang. Malang. Oh. Oke, terus Gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngapak sih. Hah? Salah, Ngapak? beda server. ngapak. Dia ngobrolin normal sayang. Gak ada yang ngapak nih. Coba kita denger sekali lagi apakah Marlo ngomongnya ngapak? Malang. Oh. Oke, terus Gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngapak sih. Ah, gimana? Sakit apa gimana Di sih? orang kabupaten yang datang. Gue gak pernah ngomong kayak gitu, masa iya sih? Gak apa-apa, emang kamu gede di mana sih? Aku belum baca-baca tentang kamu. Jelas-jelas dia ngomong ala Jaksel banget. Aku Kayak nggak mendengar logat kamu- Jawa apapun di situ. dia tuh ngomongnya kamu gede di mana sih kan Marlo kan Gede. kalau ngomong gitu kan ya Jaksel banget gitu. Jaksel-nya dah, Bos. Iya, sejaksel itu gitu. Dia nggak ada Gak ada ngapa-ngapanya. ngapak sama sekali. Bohong banget. Aku lahir dan besar di Malang. Malang. Oh. Oke, terus Gak ngapak gitu sih, itu logat lu ngap. Dia cuma ngomong terus, Iya. which part is ngapak? Jadi dia udah ngerasa tersinggung sendiri kan. Padahal- Kayak butt hurt sendiri Iya. terus-terusan. Ngapak sih. Hah? Salah, Ngapak? beda server. Gak ada yang ngapak, ini bahasa Tim bro. Indonesia yang bikin Iya lu atur deh benar. kak, terserah deh. Baru mulai ya? Ha, Terserah deh baru mulai ya. Jadi itu artinya secara nggak langsung dia mau udahan gak sih? Iya, secara nggak langsung dia. Iya kan? Atau apapun deh dibahas udah gitu. Dia Iya. udah capek sendiri. Aku masih nggak habis pikir dengan kok bisa sih anak ini? Orang nggak ada ngapa-ngapain loh. Iya makanya. Dan dia jadi kayak korban gitu, jadi malah Iya. victim. Bener. Nih kita lanjut aja. ah. Gue udah gak kuat. Oh gede di Malang, Udah gak kuat. anak Malang. Kok bisa sih ngomong gue lo? Ada yang pernah bilang gak cocok gak? Ngomong gue lo. Pernah. Kenapa masih dilanjutin? Aku tuh syuting dulu, sempet sambil syuting series terus film gitu. Kan harus lo gue kan, karena anak Jakarta gitu. Kita kan Jakarta sentrik emang. Jadi gue awal-awal Jadi syuting katanya ngomong gue lo gara-gara awalnya syuting. Terus dari situ semenjak itu jadi ngomong gue lo. itu bukan ngafalin skrip ya, Ngafalin? bukan memperdalam karakter. Tapi gue tiap malam kayak lo gue gitu. Karena awal-awal kayak lo gue gitu. Kan jelek kan? Tapi itu ntar ditonton, jadi latihan mulu. Terus orang-orang tuh kalau ngomong aku kamu tuh kayak baper gitu loh. Enggak Cowok-cowok di dunia ini. Di dunia ini? Iya. Lu nggak ya? Enggak sih. Apaan sih, Al? Berarti lu Orang bukan bule salah gak satu ngerti dunia. aku kamu. Ngerti kok gue ajarin dulu. Katanya orang-orang di dunia ini kalau ngomong aku kamu baper. Ya tergantung orang sih. Semua itu butuh proses aja sih. Gak apa-apa, di sini kamu boleh menjadi diri kamu. Kalau nggak mau pakai lo gue juga nggak apa-apa, soalnya Terima kasih ya. terdengar aneh. Oh iya. Itu apakah itu hinaan? Enggak, itu pujian. Ya kan? Dia Kamu- kayak merasa tersinggung sendiri gitu loh. Iya. Kayak dari awal. Oh iya. Iya, pujian buat orang kabupaten. Kita lanjut. Apa kabar? Malah nggak disengajain sama Marlo jadi ditambahin aja karena dia udah ngerasa tersinggung duluan gitu kan. Apa kabar? Apa aku bilang? Apa kabar Keisha? Baik, kakak apa kabar? Baik, kamu sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya, promo album, radio keliling-keliling. Oh, sama- congrats ya, baru rilis Lefron K ya? Belum selesai ngomongnya. Iya, kan aku congratsin. Itu Oh kan iya, aku makasih. patahin sebelum lupa. Udah lupa sekarang. Ya, lanjutin. Aku udah lupa lanjutannya apa. Gimana sih? Keren. Makasih. Berapa lama belajar ngomong gue lo? Gak usah nanya. Itu tersinggung udah sakit hati. Apa sih goblok? Tersinggung itu udah sakit hati gitu. Itu udah jelas banget sih. Makanya dari situ mulai jawaban dia tuh makin mengawang-awang. Gitu karena dari awal tuh dia udah merasa tersinggung gitu loh. Jadi ini part yang 2 video yang rame banget di TikTok. Kamu pernah nonton? Pernah? Siapa yang... Jadi ini Keisha-nya abis ngomong ini
uhuy, spontan uhuy gitu. Terus si Marlonya nanya, emang lo tahu itu dari mana awalnya, emang udah lahir gitu-gitu, emang itu acara apa gitu. Nah dia jawabnya kayak gini nih, Kamu pernah nonton? Pernah? Siapa yang bawain acara? Windas. emang pernah nonton. Jadi dia tuh di situ udah kecengklak aja, kayaknya dia emang nggak pernah nonton juga kayaknya ya. Denialnya lagi ya berarti Iya, ya. Dia pengen- kayaknya Iya. gitu kan. Secara kan itu acara udah lama banget, makanya Marlo bilang emang lu pernah nonton karena dia lahiran 2003 kan. Oke. Tuh, terus dia Terus malah jawabannya jawabnya kayak gitu? Karena dia tersinggung again Dari gitu. dari awal pertama tadi nyampe ke sana terakumulasi Iya. tuh emosi-emosi negatifnya. Nah, di sini lebih seru lagi nih karena ekspresinya dua orang ini kelihatan kan nih. Siapa yang bawain acara? Apa sih? Kita bahas acara orang lain atau bahas apa sih di sini tuh? Nanya siapa yang Kenapa harus bawa semua acara? ditanya sih? Kenapa harus tanya-tanya sih? Namanya kan interview. Oh ini namanya interview ya? Speechless nggak, Po? Iya, kayak hah? Ini bener-bener lebih dari bocah gitu. Dia bener-bener nggak bisa stop ngomong, kayaknya kayak udah salting tapi udah gas terus lah gitu. Iya. Bahkan banyak yang bilang di komen tuh kayak aduh tes urin Iya. gitu. Kayak nge-flash. Iya kan kayak ngablu banget gitu loh, kayak di mana-mana gitu. Mambu. Sampai dia ngucap. Marlo sampai ngucap loh. Seorang Dia tuh ngomong, Marlo. Itu tai. Iya, Bro. bro. You can't say that here. Nah, kan? Gini ya, idol tuh ya. Nah, dia tuh sampai yang bener-bener wajah Speechless, speechless, kecewa sih. nih. Gini ya, idol tuh ya. Mulutnya nggak terlatih ya. Ini kayak serius banget ya. Ini serius sih. Mulutnya nggak terlatih. Mungkin ponakan ada yang bisa pakar ekspresi, Iya, bisa komen di bawah. terjemahkan. Terjemahkan ya. Terjemahkan maksudnya apa? Oh harus terlatih. Kan terlatih di bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang. Lihat kakinya naik, Beneran tuh kaki. kakinya naik. Jadi dia selalu duduk kayak gini loh. Bahkan ada loh. Nah, Kayak gini tuh aman gak sih kok ngomong? nah. Si paling masalahnya itu kan nggak aman ya. Oke, kalau nggak aman buat diri dia sendiri kita masih. Tapi kan buat orang lain juga. Kaki kiri itu kan rem ya. Rem kayaknya Rem kok. kan? Tahu sih kalau di mobil nggak punya mobil. Aku juga nggak bisa sih. Nggak Cuma bisa. kan kalau cepetnya kaki kanan kan buat gas, berarti kaki kirinya buat rem gitu kan. Oke. Kalau ada sesuatu yang mendadak atau ada apapun, apakah sempat kaki Lewat turun? sih. Iya kan. Terus aku tuh talpok sama komentar dia yang tadi. Oh harus terlatih. Kan terlatih di This one. Menurutku dia kan udah keluar dari Solo Ajang. Akan dikenal sebagai penyanyi dan public figure nggak sih? Public figure ya kau harus bisa menampilkan apa yang positif gitu buat sebagai contoh karena dia Iya. figur publik untuk Iya. dijadikan contoh sebagai untuk masyarakat. Benar. Kalau kayak gini apa yang mau dicontoh kok? Makanya kayak tindakan dia dipertanyakan sama Marlo. Nih pertanyaan berikutnya nih. bidang nyanyi aja. Kalau komunikasi tuh emang kurang gitu. Kalau komunikasi emang kurang. Kamu nggak PR trained deh. Nah, emang kamu nggak PR train? Oke? Oh emang kamu PR train ya? Dia malah nanya balik. Jelas-jelas mereka tuh beda. Enggak lah, karena bukan idol. Emang kalau nggak idol nggak harus PR train, tapi idol harus. Harus dong. Emang cuma idol doang? Ya memang begitu. Dan nggak cuma idol doang, sosok-sosok publik figur itu memang harus PR training gitu. Karena mereka represent diri mereka di depan banyak orang, Banyak di depan orang, publik, benar. menjadi apalagi idola, Kau bawa nama masih ada bawa title nama gitu loh. Apa dibeda-bedain begitu sih? Karena julukannya ya idol, idola. Itu hanya julukan coy. Kita nih manusia biasa. Iya, itu bukan julukan Sama contoh, presiden juga julukannya presiden. Iya, Tapi kan itu dia kan manusia. pekerjaan. pekerjaan. Iya lalu Ya. aku harus apa? Nah kan dia kehabisan kata-kata kan, Kehabisan speechless kata-kata. gitu. Jadi akhirnya balik lagi ke ini. Jadi ngomong asal aja gitu. Aku harus apa?
disgusted face nggak bisa Ya. di Iya kan? bro. Bekerja sebagai idol. Ya bahkan Ya bener, sebagai idol. sebagai idol. Cuma saat itu gue doang guys yang itu kayaknya. Oh, komentarnya rata-rata sih nanyain yang di YouTube udah nggak ada, yang di YouTube tuh udah dihapus ya. Itu juga timbul pertanyaan ya. Kenapa dihapus? Apakah pihak Volix kasihan sama Keisha? Bisa jadi sih. Ya kan? Atau masalah ini malah pihak Volix merasa bahwa Marlo yang salah, and then mereka take down supaya nggak Memperkeruh ya? memperpanjang masalah, memperkeruh, atau gimana nih? Atau mereka males aja ada drama-drama kayak gini nih, jadi kayak di take down aja. Soalnya tuh bahkan kayak ini potongan juga nggak tahu dapat dari mana ya, maksudnya kayak mungkin orang screen record atau gimana ya, karena part ini doang guys, 2 ini. Jadi yang 10 menit ini, 10 menit pertama, sama yang ini, sama ada satu lagi nih. Ini pas closing, ini juga sangat membagongkan sekali guys. Katanya Keisha di sini kamu masih ada banyak Iya, acara. akhirnya ya. ada. Nah itu sebenarnya sindiran kan. Waduh, Sindiran. Keisha kayaknya sehabis ini kamu masih banyak acara. Kayak dia udah ya. nggak kuat. Iya. Makasih ya. Ya, Nah dia langsung lepas itu, padahal kan belum selesai. udah. Gue udah boleh pergi dulu. Jangan dong, kan belum closing. Sih. Boleh silakan. Makasih Keisha. Tadinya kan belum closing, terus pas Keisha kayak gini udah boleh silakan, udah nyerah Marlonya tuh sampai ya Marlo udah lu nyerah. mau pulang dah gitu. Iya. Nah. Marlo sabar sih. Iya. Gila. Tuh dia nggak begitu. Boleh pergi dulu. Kok gak ditahan sih? Gue cuma pengen ditahan padahal. Mau closing nggak? Kok nggak ditahan sih? Gue cuma mau ditahan padahal. Terus ekspresinya Marlo kayak priceless banget. Bener-bener sekesel itu. Mau closing nggak? Sekesel itu. Kamu yang closing. Kamu yang closing. Enggak. Oke, selamat berkati masih sudah Kira closing juga. penonton ini. Awas Tidak ada kudanya. bobotnya, tidak ada isinya ya. Baru kali ini lagi. Tai. Sudah. Jangan upcoming events kita mungkin ada, jangan lupa nonton aku di apa kalau ada konser tunggal. Terlalu banyak sih kalau disebutin, jadi kayak ntar lihat update-nya di Instagram aku aja. Kasih ya Ya, Keisha udah datang. Instagram tapi hilang ya. Aduh. Iya. Orang nggak bisa tahu dong update-annya. Iya. Tahu. Pusing deh tuh manajernya ya. Iya. Iya kan? Nggak dapat duit nih, cuan. Iya, digajinya gimana mereka? Komen-komennya kayaknya yang di sini lebih seru nih, guys. Nih, ada yang belain nih kayaknya. Dia hanya mencoba jadi dirinya sendiri, tapi karena orang-orang melihat dia sebagai idol dan cantik, makanya kaget dengan personalitinya dia yang begini. Saranku ke Keisha, Kay pakai topeng aja Kay, apalagi kalau di publik orang-orang suka melihat kepalsuan. Mereka nggak siap nerima kalau yang cantik gak selamanya harus anggun dan beretika. Gak semua orang dan gak semua tempat bisa nerima kepribadianmu yang apa adanya. Aku bukan fans, hanya sebagai penonton. Yang aku lihat agak berlebihan si hujatan ke Keisha ini. Bukannya podcast bebas untuk ngomong ya, beda sama TV. Yang lain banyak kok yang ngomong kasar dan gak sopan. Kenapa giliran bocah ini responnya berlebihan? Sebenarnya ada setujunya sih, tapi Iya. itu lebih ke manner aja. Iya, Mannermu benar. sebagai human. Tapi aku setuju sih, memang kalau di media itu memang harus topeng. Mau Iya. mau gimana pun, kayak contoh yang udah ada tuh, misalnya kayak Uus. Oh ya. Uus kan beberapa kali kena kasus karena dia merasa bahwa menjadi dirinya sendiri itu cukup. Jadi dia nggak mau pakai topeng, nggak mau berpura-pura dan lain sebagainya. Akhirnya nggak cocok sama culture di TV gitu. Akhirnya dia bikin Channel kan? iya, bikin space dia sendiri supaya dia bisa Bebas bebas berekspresi. berekspresi kayak gitu. Tapi kan balik lagi ya, maksudnya kayak Keisha ini kan maksudnya di sini idol perannya dia gitu. Ya memang itu balik lagi jadi pekerjaan dan jadi tanggung jawab dia untuk menjaga mannersnya kayak gitu-gitu. Itu udah sepaket gitu loh, udah nggak bisa di dipindah-pindahin gitu loh. Dan beda menjadi diri sendiri sama nggak bisa menjaga attitude. Itu tuh beda. Kayak kalau misalnya nih kita mikir yang menjadi diri sendiri, misalnya kayak siapa ya, kayak si ini misalnya Isyana Sarasvati. Iya. Dia kan lucu tuh ya kan. Iya, iya, Kadang-kadang kalau misalnya lagi
manggung atau apapun kayak tingkahnya aneh gitu Suka kan, belibet ngomongnya. suka belibet ngomongnya, itu baru menjadi diri sendiri, Iya. ya kan? Tapi kalau kayak gini nih namanya bukan menjadi diri sendiri guys, tapi emang nggak paham Nggak aja paham, gitu ya, iya. nggak paham attitude gitu, itu tolong kakinya turunin gitu ya. Maksudnya kan itu kan kayak hal-hal dasar, Hal-hal dasar hal-hal yang harusnya tuh ya harusnya itu memang dinormalisasi nggak sih? Iya. Seharusnya hal-hal kayak gitu menjadi standar gimana kita dalam bersosialisasi kan. Karena gini, anggapannya ke podcast kan anggap aja kita sebagai tamu. Iya. Masa iya tamu Nah, ngangkat kaki di rumah Iya, tamu kan itu agak di luar naik lah ya. iya makanya kan bisa aja sebenarnya kalau memang konsep podcastnya kayak gitu. Iya. Ya kan, misalnya benar. di sofa Kayak lagi ini. ngopi, lagi ini Channelnya bareng. Pras Teguh. Iya, Nah, kayak itu gitu. cocok masuk gitu. Kayak Ini kan gitu sifatnya memang. yang formal. Jadi disesuaikan sama tempatnya gitu, Tempatnya. bisa menyesuaikan diri gitu loh. Iya. Jadi itu lagi ya guys. Jadi kayak beda loh. Bukannya ini mereka nggak siap menerima kalau yang cantik nggak selamanya harus anggun dan beretika. Itu bukan yang cantik doang, tapi semuanya Semua harus orang. beretika Iya, guys. benar. Semuanya harus terutama public figure. Figur. Karena mereka punya itu exposure yang dilihat sama banyak orang. Kalau misalnya public figure aja begitu, orang-orang ngikutin, mau jadi apa? Iya kan? Mau kayak Tiara dan Ziva yang kelihatan chill kali, tapi dia jatuhnya so asik dan gak ada attitude. Udah dikasih kesempatan sama netizen malah jadi makin jadi. Harus kena cancel culture sih nih orang. Berat nih bahasanya ini, Pok. Sebenarnya dulu tuh sempat Tiara dan Ziva itu diundang juga ke podcastnya Volix ini gitu. Nih kita lihat aja kayak gimana ya tingkahnya. Tingkahnya si Ziva sama Tiara. Bolan Idol tuh nggak kreatif atau? Emang kakak punya album? City Lights. Wow. Oh iya. Iya. Kenapa Kenapa lampu harus kota? pakai- kenapa pakai nama sendiri? Kenapa lampu kota? Suka-suka gue. Suka gue. Musician. Kalau ini kan bercanda ya, kelihatan banget. Marlo, bisa dilihat dari ekspresinya Marlo kayak gini, ya kan? Mereka juga Kenapa ketawa-ketawa, kalian namanya pakai saling nama ketawa. album? Kalau tadi tuh kayak Keisha-nya ketawa, Marlonya diem. Sini Boleh Marlonya jelaskan? juga emang kelihatan enjoy banget saya. juga ya, sambil ngobrol, sambil enjoy banget. Iya, aku suka banget di sini kalau yang ngomong kasar ya. Nggak boleh. Ya nggak boleh tuh, Nggak boleh. nggak boleh. Terus mereka oke, Bolan Idol tuh ya nggak- kan? Kayak Banting sih attitude-nya. gemes kan, maksudnya kayak ini masih level yang bercanda gitu loh, ya kan, bukan yang kayak tadi. Terus ada juga nih ini di podcast yang lain, podcast orang, dan ini membagongkan banget guys. Apalagi dia ngapain aja coba. Kayak mereka niru-niruin doang gitu kayak hantu. Hey. Jadi dia ngomong kasar tapi bahasa Jawa, Ya, ya kan, Males banget kan. Hancur gitu. 2 kali. Astagfirullahalazim. Sampai ini lagi, sampai apa, ngucap gitu, Ngucap. sampai ngucap. Tadi si Marlo udah dibikin ngucap, ini juga dibikin ngucap. Mohon maaf ini nanti kita disemprit loh Ibu. Gak Aduh. apa-apa kan Kesha. Mandi Nah, terus gimana? apa? Gak Kalau apa-apa Kesha. kan Keisha kalau Terus kau kenapa? jadi dia tuh exception. Are you special? No man. Nah, aku mandi. Percaya, kalau Alvin itu mandi cuman pas manggung kemarin. Cuk, ngopros banget. Aduh iki Kak iso ya disensor. Astagfirullahalazim. Mari kira Dia tuh udah berkali-kali ya, udah berkali-kali udah memperingati gitu ya. Ayo kita ke pantai, camping, sahur di pantai. Terus kayak kabeh nyaut, ayo, udah berangkat. Jadi kita dari bukber itu ambil barang masing-masing pulang, terus ketemuan lagi, berangkat. Kita berangkat jam 11 atau 12 pagi, camping. camping. Belani sahur. Iya, Sahur di pantai. iya, terus kayak sekalian sunrise gitu kan. Seru banget, Cuk. Kayak mereka niru-niruin doang. 4 kali. ini ngomong sama mbak yang lebih tua, ya kan. Itu berarti ya, iya sih. Emang Nggak menempatkan diri sih. iya dia ngomong. nggak menempatkan diri aja gitu. Dan sebenarnya dulu juga pas awal-awal yang kata dia dibully itu dia sempat kayak mental breakdown, Iya. ya
ya kan. Mungkin sekarang juga terjadi hal yang serupa sampai dia harus tutup tutup akun Instagram. Kita nggak tahu nih kerjaan-kerjaannya dia kayak gimana ya. Mudah-mudahan aja lancar ya. Kalau kita mah ya semoga aja lancar. Tapi ya semoga aja bisa intinya diubah. berbenah diri aja sih. Berbenah diri. Bisa apa ya? Bisa Tempatkan dirimu juga. merendahkan hati, merendahkan ego. Tuh, karena memang dunia industri itu memang harus begitu gitu Ini ya. nggak seperti yang kau mau semuanya sih. Iya bener. Kayak, tunggu aja nih kelanjutannya tuh bakal gimana. Iya. Instagramnya si Marlo juga nggak ada Klarifikasi apa ya? nggak ada apapun. Folixnya juga belum ada suara apapun. Nah kita tunggu aja nih apakah yang akan terjadi setelah ini. Apakah nanti bakalan ada perlawanan dari Kesha? Kayak yang misalnya dia nge-tweet saat itu, misalnya aku sakit hati banget kayak gini-gini, terus ada misalnya penjabaran dari dia, ternyata di Folix tuh kayak gini-gini, kan bisa aja ya, kita nggak tahu. Jadi kan karena kita belum tahu sudut pandang dari dia merekanya, gitu benar. kan. Atau bisa aja ada klarifikasi yang kayak gimana, atau mungkin bisa aja ada permohonan maaf dari Kesha, bisa aja mungkin, atau dari Marlo, kita nggak tahu. Menarik kasus ini sebenarnya ya. Nah, Tahu gimmick? iya, menurut Puna kan gimana nih? Kayak banyak kemungkinan sih di sini ya kan. Apakah menurut Puna kan apakah dia PR trainee? Ataukah dia memang sudah di PR trainee tapi tidak tertrain gitu ya? Iya, nggak Tidak lulus training. nggak lulus training. Dan menurut Ponakan gimana? Apakah memang lebih baik menjadi diri sendiri yang seperti itu, ataukah pakai topeng tapi lebih baik dalam kaum manners ya? Iya. Sebenarnya kalau itu mah jadi diri sendiri mah jadi diri sendiri aja ya. Tapi manners tetap jaga dong, tetap dong. Ya udah gitu aja kali ya, kita tunggu aja dan berharap semuanya lancar buat Kesha. Kerjaan lancar. Berbenah diri. Terus buat para netizen juga reminder juga, jangan terlalu over juga ya kalau mau menegur atau gimana gitu. Jarinya dijaga. Iya, jarinya dijaga. Pagar tuh jari. Pikirannya juga dijaga gitu. Kayak kadang-kadang kan netizen suka berlebihan juga gitu kan. Tapi memang kalau melihat dari yang kasus yang sebelumnya yang sama Ivan Gunawan gitu-gitu, memang Kesha-nya memang kelihatan perasaannya agak sensitif ya. Jadi kayak ya kita maklumi saja lah, mungkin memang seperti itu orangnya gitu ya. Ya udah kali kita pamit dulu sambil menunggu kasus ini. Kalau ada updatean bisa di komen loh, Ponakan. Yuk kita pamit dulu yuk. Bugito, attitude nomor 1.